Oleh Ustadz begini-gini tuh. Rikes kata orang Sunda. Bisa oleh Ustadz dikembalikan. Tuh, jadi tetap A4 lagi tuh. Tuh A4 lagi. Tuh, ini saking susah. Nah, bisa kan oleh Ustadz dikembalikan jadi A4 ya? Tapi apakah kembali ke semula atau tidak? Dan Ustadz tinggal satu lagi, yaitu ibu. Makanya Ustadz itu punya uang sedikit, suka dikasihkan kepada ibu. Ibu sakit itu membuat Ustadz juga sedih, datang ke mama. Atau kalau sehat, Ustadz itu sangat bergembira, gitu ya. Kalau Ustadz sakit, mama sehat, itu gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman, kita bisa bertemu pada kegiatan hari ini dengan acara podcast obrolan bermanfaat. Disingkatnya menjadi obat obrolan bermanfaat. Yuk kita tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di depan saya ini sudah ada 5 orang wanita luar biasa ya, yang nanti kita akan kenalan. Tapi sebelum itu Ustadz mau memberikan dulu sebuah pantun kepada para pemirsa di rumah dimanapun berada. Boleh kalian semuanya, kalau ada pantun tuh biasanya mengatakan apa? Cakep. Ya, coba. Yuk pemirsa jalan-jalan sehat ke Cibabat. Cakep. Agar penampilan lebih cool dan langsing. Cakep. Yuk pemirsa simak obrolan bermanfaat dengan para peserta ekskul public speaking. Ya, baik. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang budiman di rumah, pada kesempatan kali ini kita mau kenalan dulu. Kalau Ustadz sudah tahu, tapi pemirsa di rumah, para ayah dan bunda di rumah kan belum tahu siapa aja makhluk ini. Ya manusia ini ya, anak-anak ini. So, dari mulai Ananda, siapa namanya? Nama saya Elvida. Elvida, alhamdulillah. Kelas berapa teh? Kelas 5B. Kelas 5B. Kelas 5B itu berarti kelas 5 apa tuh namanya? 5 Abu Ubaidah bin Jarrah. Kelas 5 Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau Ananda? Nama saya Mustika. Saya kelas 5B. 5B juga ya, kelas Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini yang di tengah Ustadz ini siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Fania. Saya kelas 4A Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelas 4A Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhamdulillah. Yuk, siapa Ananda? Perkenalkan, nama saya Adara. Saya kelas 5A. Kelas 5A itu berarti Abdurrahman bin Auf. kelas 5A Abdurrahman bin Auf. Dan yang terakhir? Perkenalkan, nama saya Naura. Kelas 5A. Kelas 5A ya. Oke, Naura. 5A itu berarti 5A Abdurrahman bin Auf. Jadi ini ada yang dari kelas 4, ada juga kelas 5. Alhamdulillah. Selain nama, Ustadz juga pengen nanya nih cita-cita gitu ya. Kalau Elvida sendiri cita-citanya apa? Cita-cita, alamat, nomor sepatu gitu. Enggak, maksudnya cita-cita Elvida apa? Ingin menjadi polwan. Polwan itu polisi laki-laki. Oh, polwan ya. Polisi wanita namanya juga polwan. Kalau Mustika? Cita-cita saya menjadi MUA. MUA. Wah, itu apa ya? Make up buat pengantin. Oh, masalah itu juru tata rias ya? Iya. Tata rias. Itu kepikiran pengen jadi seorang penata rias itu dari mana, Mustika? Waktu itu ngeliat Ate nikah terus di make up, kayaknya kayak kok suka gitu dari kecil juga. Masya Allah. Nge-make upin orang. Alhamdulillah. Jadi yang asalnya itu biasa-biasa jadi luar biasa wajahnya itu ya? Ya. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai asalnya yang cantik jadi jelek malah. Oke, kalau ini Fania,
Cita-citanya Saya menjadi polwan atau polisi wanita. polisi wanita. Jadi sudah ada 2 Ananda yang ingin menjadi polwan. Yo, Adara. Cita-cita saya menjadi atlet renang. Atlet renang. Sudah bisa renangnya sekarang? Oh, udah ya. Masa pengen jadi atlet renang tapi nggak bisa renang? Nggak mungkin kan? Masya Allah. Pernah ikut perlombaan? Belum, katanya suruh bulan September. September 2023. Sebentar lagi. Sekarang kan bulan Agustus ya. Saya doakan mudah-mudahan lancar ya. Amin. Dan Naura coba. Pengen jadi koki. Koki itu ikan. Jadi pengen jadi ikan. Oh ya, koki itu juru masak ya. Oh, luar biasa. Dari mana inspirasinya ingin jadi koki itu? Saya anggap aja gitu kayak ngeliatin orang masak. Alhamdulillah. Masak masak ikan gitu ya, masak makanan yang sebetulnya biasa saja tapi bisa menjadi punya cita rasa yang luar biasa enaknya. Oke. Apapun cita-cita kalian, Ustadz dukung semuanya karena semuanya juga positif. Jadi juru tata rias ya dalam pengantinan, acara-acara luar biasa, terus juga jadi polwan ya, jadi atlet renang tapi tentunya tidak membuka aurat ya, dan yang selanjutnya jadi koki juga bagus. Tapi tentu ini tuh bukan hal yang mudah. Harus ada doa, usaha. Kunci suksesnya itu doa, usaha, dan juga apa coba kira-kira? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Itu penting. Ustadz mendapatkan sebuah kisah dan pemirsa juga penting untuk menyimak bahwa kesuksesan itu tidak cukup hanya sekedar kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin jadi polwan, atau usaha ya, rajin belajar dan sebagainya. Ada yang penting juga yaitu birrul walidain. Birrul walidain itu adalah berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ustadz mendapatkan sebuah kisah yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 3 orang laki-laki yang masuk ke dalam gua. Ternyata setelah masuk ke dalam gua itu ada batu besar yang menghalangi sampai tidak bisa keluar. Nah, bagaimana nih caranya? Kalau hanya pakai tenaga manusia, ya 3 orang itu untuk menyeret batu nggak kuat. Akhirnya 3 orang ini dia ternyata punya amalan yang luar biasa. Di antaranya nih yang nyambung dengan obrolan kita kali ini, birrul walidain. Ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ini punya kedua orang tua saya. Dan saya ini seorang pengembala kambing yang biasanya kalau beres mengembalakan kambing, saya ini suka memerah susunya dan suka diberikan kepada ayah dan bunda saya. Lalu suatu ketika saya menggembalakan kambingnya agak jauh. Lalu pulang tuh agak sore. Hampir kemalaman gitu para pemirsa yang budiman. Lalu akhirnya diperlahlah itu susu kambing mau diberikan kepada ibu bapaknya, tapi ibu bapaknya telah terlelap tidur. Akhirnya gimana nih, mau dikasihkan tapi mamanya dan papanya masih tidur. Anak-anaknya nangis, papa saya pengen susu, pengen minum. Jangan dulu nak, ini untuk nenekmu, ini untuk kakekmu, jangan dulu. Walaupun anaknya nangis. Akhirnya ayah dan ibunya itu yang tadi tidur bangun. Diberikanlah susu itu kepada kedua orang tuanya. Diminumlah. Masih ada sisa baru diberikan kepada anak-anaknya. Kata si bapak tadi yang terkurung di dalam gua, dia mengatakan, ya Allah, seandainya apa yang saya berikan kepada kedua orang tua itu, susu yang diminumkan kepada kedua orang tua itu merupakan amal soleh saya, maka geserkanlah batu ini. Bergeser tidak nak? Bergeser tuh. Berarti kebaikan kita kepada orang tua kita itu akan memudahkan kita mendapatkan solusi dari Allah dari kesulitan. Ya, jadi awas hati-hati, kamu jangan sampai menyakiti, melukai hati orang tua. Yakin kalau kamu sudah usaha, terus juga berdoa, lalu baik kepada kedua orang tua, yakin
apa yang diinginkan oleh kalian itu akan tercapai. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya nih Ustadz mau ngobrol ke kalian. Kan kalian tuh ikut ekskul public speaking. Padahal di sekolah kita tuh ada 10 loh public speaking tuh, ada public speaking ekskul itu ya, ada panahan, ada English club, ada science club, ada tata boga ya, ada lagi apa tuh, gelut ya, silat. Kok gelut, padahal silat itu bukan untuk gelut ya, untuk apa coba kira-kira bela diri apabila kalian itu ada pada suasana yang berbahaya, kalian bisa membela diri kalian, bukan untuk gelut. Bahkan kalau kira-kira tidak memungkinkan gelut, ada orang gede badannya 2 orang mau mukul kamu gitu, apa yang kamu lakukan? Lari, mendingan lari daripada saya jagoan nih, saya main silat jagoan, nggak mungkin ya. Katanya menurut para ahli, kemampuan kita mengalahkan manusia itu, satu orang yang jago itu hanya bisa paling banyak itu bisa bertarung dengan 3 orang. Kalau lebih dari itu nggak akan kuat. Ya, mendingan kita tuh lari sekencang-kencangnya ya. Nah, terkait ini kita kan public speaking nih. Kenapa? Ustadz mau nanya ke Fania dulu. Malah yang dipilih itu ekskulnya public speaking, bukan yang lain, coba. Iya, karena Ustazah Nita nyuruh aku ikut public speaking karena cocok pernah ikut lomba PAI. Alhamdulillah, dulu pernah Ananda ikut lomba PAI-nya dan alhamdulillah dapat juara juga ya. Mungkin lebih dimaksimalkan. Jadi karena disuruh atau ada keinginan dari diri pribadi, misalnya dukungan dari mama atau papa. Mama sama papa sama. Ya, kamu sendiri mau nggak jadi ikut public speaking? Aslinya mau tata boga, tapi nggak jadi, mau public speaking aja. Oh gitu. Terus setelah ikut public speaking menyesal nggak? Enggak. Alhamdulillah ya. Jadi memang para pemirsa yang budiman, namanya juga anak-anak ya. Beliau itu menyampaikan apa adanya. Ternyata awalnya tidak berniat untuk ikut public speaking, tapi ke tata boga. Tapi beliau itu alhamdulillah sebagai juara waktu itu di Kecamatan Katapang, pidato dalam kegiatan PAI ya, begitu. Kalau Naura itu kira-kira apa namanya tuh, semangat apa yang membuat Naura itu ingin ikut public speaking? Jadi kalau Naura mah sudah tahun kedua sekarang ya. Coba gimana? Biar lebih percaya diri aja. Oh, jadi ikut public speaking agar lebih percaya diri. Masya Allah. Nanti kita bahas ya, ada memang hubungannya antara ikut public speaking dengan percaya diri, insya Allah. Kalau ada disuruh ibu ya. Terus Naura aslinya ingin atau enggak nih ikut public speaking? Awalnya mau English club. English club. Terus? Cuman gak ada temen, jadinya public speaking. Jadi udah tahun kedua juga ya. Oke. Nah, terpaksa nggak kira-kira disuruh oleh ibu itu? Enggak. Jadi mau ya, karena public speaking juga sebetulnya keren ya, enak juga ya. Oke. Mustika, kalau Mustika ini tahun pertama sekarang. Awalnya ikut di di ekskul apa? Awalnya silat. Silat. Iya. Wah, jadi dari silat berarti Mustika sudah dapat beberapa jurus juga ya. Alhamdulillah. Ustaz jadi takut nih, jagoan nih. Terus sekarang masuk ke public speaking. Ceritanya bagaimana tuh? Awalnya pas di silat itu setiap udah beres silat jadi suka sakit badan. Oh, iya. Terus Mustika juga sering gak percaya diri kalau di luar. Jadi akhirnya milih ekskul public speaking. Oke, kalau di public speaking nggak akan sakit badan ya, tapi ini mulut ya gitu ya. Kenapa? Karena sering ngomong. Alhamdulillah. Jadi Mustika itu berarti sudah, kalau mengikutinya dengan baik ya, itu berarti ketika 1 tahun mengikuti silat sudah punya beberapa kemampuan ya. Alhamdulillah sekarang di kemampuan bersilat lidah. Kalau tadi mas silat ini, kalau nanti di public speaking bersilat tidak, tapi hadapi dalam hal yang positif. Mustika sudah, dan Elvida bagaimana tuh? Coba Elvida.
Masuk ke public speaking itu gara-gara kalau ke depan itu kayak suka grogi. Setelah masuk Gugup gitu ya. jadi disuruh mama buat masuk ke public speaking. Ya, tapi Ustadz juga pernah sih melihat postingan siapa gitu, Elpida sedang tampil dengan temannya ya, itu juga kelihatan nggak gugup juga. Itu Enggak, katanya tuh gugup. aslinya gugup kan? Semua manusia tuh begitu. Ustadz juga pernah. Ya, kalian kan tahu ya, Ustadz kadang suka mengajar di kelas atau jadi Ustadz di pengajian, ceramah-ceramah. Itu tidak langsung hebat, tidak langsung bisa, tidak langsung enjoy. Itu sampai berkeringat. Asli. Jadi kayaknya tuh lebih baik dikejar oleh binatang buas daripada harus pidato ceramah di depan orang-orang. Tapi karena keseringan, ya kan Allah bisa karena biasa. Karena dibiasakan jadi enjoy, jadi enak. Bahkan ceramah 1 jam itu terasa pendek loh. Kalau kalian disuruh ceramah 1 jam terasa lama, terasa pendek. Lama banget. Tapi kalau bagi Ustadz mah 1 jam terlalu pendek. Pengennya tuh 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Enggak juga ya, capek. Itu jadi enjoy. Kenapa coba? Karena terbiasa. Makanya dalam ilmu public speaking itu kalau ingin menjadi seorang ahli dalam berbicara, yaitu kuncinya hanya ada 3. Ada yang tahu nggak? 1, tampil. ya betul, berani tampil, yaitu praktik. Yang keduanya praktik, dan yang ketiganya praktik. Jadi praktek. Berlatih. Jadi Ustadz itu pernah ya dulu dari pesantren disuruh mama untuk mengisi pengajian. Wah, itu gugupnya. Tapi Ustadz lawan tuh. Ustadz ceramah. Besoknya disuruh lagi di masjid yang lain. Aduh, apalagi materinya ya. Ustadz sampaikan lagi terus. Akhirnya kebiasaan. Jadi nyaman. Kenapa? Karena terbiasa. Makanya jangan pernah menolak jam terbang. Bukan jam terbang harus terbang, bukan. Jam terbang tuh itu. Kalau kalian misalnya ya ingin jadi atlet renang, berarti jam terbangnya itu terus renang. Ya, pagi, malam, siang, sore, subuh. Bukan maksudnya tuh terus belajar renang. Pengen jadi koki. Saya Ustadz pengen jadi koki, tapi kesehariannya itu malah cuman nonton orang masak. Nonton aja nggak mungkin kan? Harus melakukannya. Bikin dulu ngegoreng tahu yang mudah dulu ya. Ini bisa nggak ngegoreng tahu? Masa nggak bisa? Nah itu yang mudah-mudah dulu, ngegoreng ceplok nog gitu, telur itu mulai dari yang ringan dulu. Oke. Nah tata rias juga sama. Pernah nggak nyobain ngerias siapa? Pernah ngerias pas waktu itu ngerias saudara yang mau lomba. Mau lomba. Terus gimana tuh hasilnya? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah tuh kan, berarti sudah ada bakat juga ya. Di tata riasnya itu penting ya, apalagi yang nikah kan di antaranya ya. Kalau tata rias itu untuk pernikahan dan sebagainya, yang nikah tuh banyak loh. Jadi kalau pas masa-masanya pernikahan itu tukang juru rias itu manusia tersibuk di dunia dan akhirat. Bukan di dunia ya. Itu manusia tersibuk aslinya itu. Dan uangnya juga banyak ya, alhamdulillah. Nah, ini juga polwan. Nah, itu berarti harus mulai dari sekarang. Fisik diantaranya kalau polwan itu, ya. Nah, apa hubungannya dengan public speaking? Apapun profesi kalian itu membutuhkan public speaking. Public itu artinya umum, publik. Gak pernah dengar kan? Nah, publik. Kalau speaking itu berbicara. Berarti public speaking itu berbicara di depan umum, di depan publik. Atau secara sederhananya, definisi public speaking itu adalah ilmu yang mempelajari teknik berbicara di depan umum dengan baik dan menarik. Pernah nggak kalian mendapati ada seorang ustadz ceramahnya tuh enak gitu ya, meniresep gitu, pengen lama gitu, seperti Kak siapa tuh yang juru dongeng tuh, Kak Jani dan Pongo, terus kemarin Kak Dimas dan Boni.
Kalian bete nggak? Nggak bete. Kenapa? Karena beliau itu mempelajari ilmu public speaking, ilmu bercerita. Tapi kalau yang lain cerita baru juga setengah jam gak sekian bosen, menit cangkel gitunya. Tapi kalau beliau itu karena sudah ahli. Nah, jadi seorang koki kan nanti diwawancara harus bisa ngomongnya. Mau jadi apapun kalian, itu ilmu public speaking tuh penting. Paham tuh? Oke. Nah, seperti tokoh-tokoh yang kalian kenal ya, ada Kak Najwa Shihab. Itu beliau itu seorang ahli dalam public speaking. Ya. Terus juga kalau kalian pernah lihat juga yang keriting-keriting tuh, Kak siapa tuh yang Kick Andy? Kick Andy pernah lihat nggak? Belum pernah lihat. Itu Andi Flores Noya namanya itu. Itu dia ahli juga dalam public speaking. Ada juga kalau di apa namanya trainer itu Kak Ipo Santosa, terus Kak Mary Riana, Mario Teguh. Itu semuanya ahli dalam public speaking ya. Jadi karena public speaking itu skill, jadi berarti harus sering berlatih. Ini apa keterampilan kan? Kayak koki itu skill. Jadi kalau kamu Naura itu hanya sekedar mempelajari teorinya, cara memasak ikan dengan enak, cuman itu aja teori, itu tidak akan mungkin bisa. Tapi harus memasak. Kayak tukang main bola pengen jago, jangan hanya sekedar belajar teori, tapi juga harus ke lapangan bawa tuh bola ini sering-seringnya ya gitu, seperti itu. Oke. Nah kemarin ini pertemuan kedua loh kita public speaking. Yang pertemuan pertama itu langsung ada tugas ya. Iya. Nah Ustadz mau nanya nih, tugasnya itu kan kalian menyampaikan biodata kalian sendiri di depan kamera. Ada yang sampai mengulang 1 kali 2 kali nggak? Nah coba Adara, kenapa sampai harus diulang? Posisinya memungkinkan. Maksudnya? Ini kayak Kurang cerah gitu ya. sama kata-katanya. Kata-katanya ada yang salah juga. Diulang lagi. Oke. Jangankan kamu, Ustadz sendiri sudah gede begini, itu pernah sampai diulang-ulang sama beberapa kali loh. Asli. Jadi jangan takut keliru, jangan takut salah. Karena sekarang kalau jelek ya tinggal dihapus, diedit lagi kan gitu ya. Dalam sebuah peribahasa itu motivasi ya, dikatakan bahwa jangan hitung berapa kali kalian itu jatuh dari kegagalan. Yang kalian hitung itu adalah berapa kali kalian bangkit dari keterjatuhan itu. Itu. Baik, selanjutnya ada lagi nggak yang kejadiannya sama seperti Naura? Seperti Adara. Tadi Elvida ya? Gimana coba Elvida? Kayak apa tuh namanya, ngomongnya tuh kurang jelas. Kurang jelas. Jadi dijelaskan lagi gitu ya, diulang ya. Diulang, akhirnya tuh mendapatkan hasil yang cukup bagus. Seperti itu. Ada lagi Mustika tadi gimana? Udah bikin video tapi belum bikin. Oh iya, karena Mustika waktu itu tidak hadir, sakit ya. Iya. Nah, tapi sudah bikin videonya, berarti nanti Ustadz tunggu ya hasilnya. Kalau Fania tadi gimana? Katanya teh salah terus. Terus sampai bunda teh ngasih tahu gerakan kakinya harus maju mundur. Pakai cantik nggak? Maju mundur. Ya, itu kan arahan ya dari sutradara bundanya sendiri. Ya, bagus. Alhamdulillah, semuanya juga bagus. Intinya bukan masalah baik atau buruk ya dalam percobaan itu, yang mengirimkan dan tidak mengirimkan. Itu Ustadz apresiasi, Ustadz ucapkan terima kasih, dan itu jangan dianggap sebagai beban, tapi motivasi agar kalian lebih baik lagi. Oke? Nah, selanjutnya tadi berbicara tentang ingin percaya diri ya, Naura. Ada anak yang pintar dan percaya diri. Sukses nggak biasanya yang kayak begitu? Sukses. Jadi dia tuh orangnya pintar, percaya diri juga. Jadi kalau disuruh tampil oleh gurunya mau, diikutkan perlombaan mau, ya udah, kemungkinan peluang suksesnya itu besar. Ada anak yang pinter tapi nggak pede, disuruh baca puisi nggak mau, disuruh ikut lomba yang nggak usah pakai mulut ya,
hanya sekadar nulis misalnya tuh kaligrafi atau mengisi soal, nggak mau malu, kemungkinan anak tersebut peluang suksesnya besar atau kecil? Kecil, karena sedikit-sedikit malu. Ada orang ya yang tidak pintar, nggak pintar-pintar amat, tapi beliau itu pede, percaya diri. Peluang untuk suksesnya cukup besar nggak? Iya. Cukup. Ustadz, menurut kalian pintar nggak? Pintar kelihatannya ya. Itu tuh sebetulnya Ustadz nggak terlalu pintar-pintar amat. Asli, Ustadz waktu SD itu banyak nilai 5 loh. Asli. Nggak percaya, Ustadz bawa dulu nih rapotnya nih. Terus waktu Ustadz di SMP, Ustadz mencoba belajar lagi, pengen bagus, ternyata alhamdulillah dapat ranking 21 dari 30 anak loh. 21, jelek tuh. Kenapa padahal Ustadz belajar gitu, tapi malah dapat ranking 21. Ya. Tapi Ustadz itu termasuk orang yang tidak pemalu kalau dalam hal yang kebaikan. Nah, Ustadz akhirnya pernah ikut lomba ikut lomba ini atau ya Allah ceramah Ramadan dan juara 2. Yang mengalahkan Ustadz siapa? Itu anak SMA di Margahayu. Ustadz waktu itu masih SMP loh. Yang juara satunya anak SMA, yang juara 2-nya Ustadz. Padahal Ustadz masih anak SMP. Nah, dari sana Ustadz akhirnya tuh punya keberanian lebih, pernah juara juga azan. Padahal Ustadz tidak bagus-bagus amat suaranya, tapi Ustadz berani. Ya, jadi padahal pada perkara-perkara yang positif itu tidak usah malu. Yang harus malu itu kalau nggak positif, ya. Contohnya apa yang nggak positif? Berbuat dosa itu harus malu. Malunya bukan oleh manusia yang paling penting, oleh siapa? Allah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dengan public speaking, insya Allah sedikit-sedikit rasa malu, rasa gugup itu akan hilang. Dan saya mungkin akan menyampaikan kepada ayah bunda sebagai introspeksi saja ya. Di antaranya ada anak yang tidak berani, pemalu, ya, gugupan dan sebagainya, sangat mungkin itu karena pola pengasuhan kita yang keliru. Misalnya, anak kan aslinya itu suka ngomong ke yang paling akrab dengan kita, yaitu kepada orang tua. Yang akrab dengan anak, misalnya orang tua. Tapi ternyata anak pengen curhat, pengen ngobrol, tapi mamahnya ngomong gini, diam ah, pusing saya dengerin kamu. Nah, itu bikin anak akhirnya nggak mau ngobrol lagi, ya, akhirnya nggak pede. Atau anak pengen diem tapi disuruh malah ngomong atuh. Ih, kamu mah ngomong. Padahal anak tuh sebetulnya pengen dia. Nah, itu mungkin introspeksinya ya untuk kita semuanya, para ayah dan bunda yang ada di mana saja berada, biar anak-anak itu punya rasa pede. Pastikan orang tua juga memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, dan kalau anak ngajak curhat itu dengarkan. Ya, jangan sampai malah diam kamu. Mamah lagi sibuk masak, mamah lagi sibuk bikin makanan dan sebagainya. Oke? Nah, terakhir mungkin kita, karena ada lagi kelompok yang kedua, Ustadz mau nanya lagi nih, kira-kira anak-anak sekalian apa ya, dengan adanya public speaking ini kalian merasa terbantu nggak kira-kira dengan nanti akan kemampuan kalian itu akan meningkat? Coba Pania. Iya, terbantu. Terbantu. Jadi luar biasa di tingkat SD. Ini kan baru SD ya, ada kelas 4, kelas 5 gitu. Belum ada, nggak ada kelas 6 kan di sini. Nah, tapi sudah ada public speaking. Ini jarang loh di SD yang lain. Kalau tata boga itu biasa. Naon teh tadi teh silat ada gitu ya. English club, science club. Tapi kalau sudah public speaking itu jarang. Dan luar biasanya istimewanya public speaking di SD Tebah Teranu itu langsung dibimbing dan dibina oleh aku. Oleh kepala sekolah. Ya. Nah, itu alhamdulillah keuntungan kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, mau ada yang disampaikan nggak dari Ananda Fania kira-kira untuk teman-teman yang ada di rumah?
Yo, quote. Nah, kemarin kan bikin quote ya. Coba quote Tania itu apa kemarin? Kuat dari saya, salinglah tolong menolong agar banyak teman. Tepuk tangan. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh orang lain, maka kita pun harus memberikan pertolongan kepada orang lain. Ada yang kemarin bikin quote lagi nggak? Oke, Adara apa? Kuat dari saya, jangan dulu menyerah sebelum berusaha. Jangan dulu menyerah sebelum berusaha. Luar biasa ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini tidak mustahil ya, asal kitanya berusaha. Ada quote lagi yang lain? Ya. Naura? Lupa. Oke, quote-nya adalah kita tuh manusia kadang-kadang suka diberi lupa. Itu barangkali pertemuan kita sesi pertama dengan Ananda yang hebat-hebat ini, dan kita akan mendatangkan kelompok yang kedua. Ya, alhamdulillah setelah kita ngobrol dengan kelompok 1 tadi 5 anak hebat, 5 wanita luar biasa. Sekarang ada 5 wanita lagi nih yang luar biasa dari kelompok 2. Ada siapa saja? Dari sini dulu sebelah kiri Ustadz. Perkenalkan, nama saya Namita. Namita, kelas berapa sekarang? Kelas 5A. Kelas 5A. Cita-citanya ingin jadi dokter. Dokter tuh ada banyak. Dokter kandungan, dokter hewan, dokter apalagi umum, dokter spesialis. Kamu pengen jadi dokter apa? Umum. Oke, siap, bagus. Kalau siapa namanya nih? Perkenalkan, nama saya Raisa. Saya dari kelas 5A. Cita-cita saya ingin menjadi dokter spesialis kandungan. Dokter spesialis kandungan. Jadi kalau Ustadz nanti mau melahirkan, ya enggak ya. Kalau yang melahirkan pasti perempuan ya. Kalau bapak-bapak mah melahirkannya bukan dari depan. Ini astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya para pemirsa. Dokter spesialis kandungan. Ustadz mau nanya ke Raisa, kenapa pengen jadi dokter spesialis kandungan? Terinspirasi dari mana? Pengen aja gitu. Pengen aja dari film atau dari cerita orang tua atau apa? Cerita kan keluarga ada yang jadi dokter juga. Oh, dokter spesialis kandungan juga bukan? Bukan? Gak tahu sih. Oh iya, pokoknya dokter gitu ya. Oke, siap Raisa. Cita-citanya. Tadi itu kelas 5 Kelas 5A. A tuh 5 Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang di depan Ustadz siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Akila. Akila. Saya kelas 5A Abdurrahman bin Auf. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Ingin menjadi guru. Nah, ini penting nih ya, karena Ustadz juga guru. Ini ada Ananda yang pengen jadi guru juga. Coba ceritakan oleh Akila, apa alasannya Akila punya cita-cita mulia menjadi guru? Karena melihat guru-guru lain juga jadi kepengen gitu, pengen jadi guru, pengen ngerasain rasanya kayak gimana. Kalau rasanya tuh jadi guru tuh nggak enak gimana tuh? Kalau ya itu gak apa-apa sih. Jadi guru tuh katanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kalau jadi dokter uangnya ini banyak katanya ya. Terus Namila tuh jadi apa? Dokter juga ya, dokter juga, dokter umum itu lumayan uangnya banyak. Tapi kalau jadi guru itu lihat Ustadz, nggak punya mobil, rumah juga kecil, terus apa lagi ya? Tapi punya 2 mata gitu sama hidung itu, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah ya. Apapun profesi kita itu mulia. Tapi diantaranya kalau guru khususnya di Indonesia memang dari aspek kesejahteraan tidak seperti profesi lainnya ya. Oke, Namita, Akila ya. Terus nih siapa? Nama saya Raisa Rahmatalita. Raisa. Rahmatalita. Ya, Rahmatalita. Terus? Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Dokter juga nih, banyak calon dokter di sini luar biasa. Dokternya dokter apa, Neng Raisa? Dokter umum juga ya. Oke. Terus yang terakhir nih. Perkenalkan, nama saya Zidni dari kelas 5B Abu Ubaidah bin Jarrah. Cita-cita saya ingin menjadi dokter hewan. Masya Allah, jadi dokter hewan ya. Nanti kalau Ustadz kucingnya mati, nanti dihidupkan lagi gitu bisa? Enggak ya. Kalau yang menghidup dan mematikan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kalau kucing Ustadz mendadak nggak mau makan gitu, nah itu bisa mungkin disembuhkan melalui
tangan dokter hewan ini, Neng Zidni, Masya Allah ya. Nah, Ustadz mau nanya terkait dengan tadi kan anak-anak kelas kelompok 1 tuh ada quote ya. Ada yang bikin quote kemarin nggak ketika perkenalan di kamera? Ada. Coba Ustadz mau tanya dulu Raisa. Quote Raisa apa kemarin? Quote dari saya, hargailah waktu karena waktu tidak akan datang kembali. Masya Allah. Tepuk tangan dulu lah. Ya. Hargailah waktu karena waktu itu tidak akan datang kembali. Betul, waktu dan usia kita tuh seperti orang yang jalan kaki dan tidak pernah kembali terus. Nih, Ustaz jadi ingat perkataan seorang bijak ya. Ada 3 perkara yang tidak akan pernah kembali. Ya, yang pertama adalah anak panah apabila sudah dilesatkan, udah dilemparkan, itu ke musuh itu udah nggak bisa dicari-cari lagi di mana itu nggak ketemu. Yang kedua adalah ucapan apabila sudah diucapkan, udah dilontarkan kata-kata yang menyakitkan, itu sudah tidak bisa ditarik kembali. Makanya kalau kita ngomong itu silahkan, tapi harus dipastikan tidak menyakiti orang lain. Ya, Ustadz nih mungkin salah satu contoh. Ini apa namanya? Kertas ya. Kertas ini ukuran A4 oleh Ustadz begini-gini. Rikes kata orang Sunda. Bisa oleh Ustadz dikembalikan. Tuh, jadi tetap A4 lagi tuh. Tuh A4 lagi. Tuh, ini saking susah. Nah, bisa kan kalau Ustadz dikembalikan jadi A4 ya? Tapi apakah kembali ke semula atau tidak? Tidak. Yang tadi mah bagus seperti ini. Yang kedua sudah rikes, ini menjadi seperti ini. Artinya apa? Kita kalau menyakiti orang lain bisa sih memaafkan kita. Tapi luka hati di hati orang lain itu tidak bisa dihilangkan. Tetap ya. Contoh yang lain, ada paku kita tancapkan ke sini nih, gitu. Bisa dicabut nggak kira-kira? Bisa dicabut. Tapi bekas di sininya apakah bisa hilang? Enggak. Itu tetap ya. Jadi kita hati-hati. Makanya dalam sebuah hadis Nabi ada yang hafal, kul khairon. Apa artinya tuh? Yang keras. Berbicaralah yang baik atau diam. Ya, itu ya. Dan yang ketiga yang tidak bisa dikembalikan lagi, itu tidak bisa diulang, adalah waktu apabila sudah berlalu. Nah, ini sesuai dengan perkataan dari Neng Raisa. Ada lagi yang bikin quote kemarin siapa? Namita, silahkan. Apa quote-nya kemarin? Quote saya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Masya Allah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Benar pemirsa semuanya ya. Kalau orang lain yang agamanya bukan Islam itu membaca kitab lain, maka kita sebagai muslim harus mau membaca kitab suci yang difirmankan oleh Allah. Nah, Al-Quran itu semacam surat cinta dari Allah gitu untuk kita. Nah, kita baca. Bahkan kalau kita tuh baca 1 huruf saja atau 3 huruf ya, alif lam mim, itu tuh kita tuh akan mendapatkan nilai pahala 30 loh. Kan 1 hurufnya dikali 10. Nah, berarti kalau 3 huruf dikali 10 jadi 30. Banyak kan? Apalagi kalau kita baca dari Al-Quran surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, banyak banget. Nah, itu insya Allah kita tuh bakal banyak pahala. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan quote? Aku. Sok, Akila. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Masya Allah. Siapa saja yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia
meraih surga. Itu betul sekali sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, menuntut ilmu itu ya dapat wawasan dan yang paling penting bisa memasukkan kita ke surga asal ikhlas karena Allah, bukan terpaksa. Ya, seperti kalian sekarang ini belajar public speaking, jangan saya tuh karena disuruh mamah aja, bukan. Selain disuruh mamah, berbakti kepada kedua orang tua, tapi juga kita punya keinginan untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Oke. Kalau Jirni ada quote kemarin nggak? Apa coba quote-nya? Janganlah berbuat buruk karena Allah selalu melihatmu. Janganlah berbuat buruk karena Allah selalu melihatmu. Masya Allah, ini disebut dalam kajian akhlak itu muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, ya kemanapun kita tuh akan hati-hati. Ya, kalau Raisa punya quote enggak kemarin? Apa tuh? Sama dengan yang tadi ya. Jadi ceritanya quote-nya itu adalah kita manusia sering diberi lupa. Nah, itu ya, itu manusia. Makanya karena kita suka lupa, penting kita tuh suka belajar lagi. Karena belajar itu mengingatkan sesuatu yang kita akhirnya pernah lupa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Ustadz mau nanya nih ke kelompok 2. Kira-kira hari ini aja yang kalian bisa syukuri itu apa? Contoh ya Ustadz, hari ini. Jadi dalam kehidupan dunia ini banyak yang menggembirakan, yang bisa kita syukuri, ada juga yang mungkin membuat kita sedih. Nah, yang bisa Ustadz syukuri hari ini contohnya adalah anak Ustadz yang keempat itu kan sakit kemarin-kemarin, hari ini agak mendingan. Nah, Ustadz bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ustadz mau nanya nih kepada kalian, siapa aja silakan bisa menjawab. Apa yang bisa kalian syukuri hari ini? Banyak sekali. Akila dulu, coba apa? Apa ya? Aku bersyukur karena aku punya teman-teman yang baik. Alhamdulillah. Membantu. Hari ini ya, Masya Allah. Raisa, apa? Bersyukur sekarang bisa sekolah. sehat. Berarti sehat ya, syukur. Alhamdulillah. Sehat itu, nah, itu bahkan disebutkan oleh para ulama sebagai rajanya kenikmatan di dunia loh. Raisa contohnya, hidup tapi sakit-sakitan. Bisa nggak datang ke sekolah ini sekarang? Nggak akan bisa. Jadi makanya nikmat sehat itu penting banget gitu ya. Raisa bisa makan enak karena sehat. Walaupun dengan yang sederhana tapi lahap gitu, itu karena sehat. Coba Raisa sukanya apa kalau makan dengan apa? Apa aja ya, contohnya dengan daging ayam gitu ya. Tapi Raisanya dalam kondisi sakit, enak nggak makannya? Nah gitu, sehat. Oke, kalau Namita yang disyukuri hari ini apa? Ayah, bingung? Ustadz ke ini dulu, ke Raisa dulu. Raisa yang satu lagi. Para pemirsa, Raisanya ada 2 nih. Ada Raisa, ada Raisa. Coba Raisa, apa yang perlu atau bisa disyukuri hari ini? Banyak sekali. Tadi kan diceritakan punya banyak temen, terus sehat, apalagi coba? Oke, Jidni. Banyak loh. Kamu bisa sarapan tadi, bisa sarapan? Mama yang sehat, bisa bertemu dengan mama, dengan papa. Itu ya. Nah, sekarang kalau Ustadz sudah nanya yang bahagia, yang bikin sedih. Ustadz itu ada sesuatu yang pernah sangat sedih sampai sekarang sedih, yaitu ditinggal wafat oleh ayah Ustadz. Ayah Ustadz meninggal dunia. Ustadz padahal udah gede begini nangis loh. Nangis sejadi-jadinya. Istri Ustadz sampai kaget gitu lihat Ustadz yang nggak pernah mencucurkan air mata. Tapi waktu itu Ustadz nangis gara-gara ayah Ustadz wafat, meninggal dunia. Nah, kalau yang pernah bikin kalian sedih apa kira-kira? Pernah gitu sedih? Coba Raisa ada?
Kalau Ustadz itu pernah sedih. Pernah juga Ustadz tuh diledek, diejek sama temen. Itu sedih. Tapi yang paling sedih Ustadz itu adalah ketika orang tua Ustadz meninggal dunia. Nah, makanya kalian kan punya orang tua masih ada dua-duanya. Itu pastikan itu jangan sampai ketika orang tua kalian sudah nggak ada baru sedih. Atau baru berbakti. Harus mulai dari sekarang. Ya, minta ya. Coba. Ada nggak yang membuat kalian sedih dalam kehidupan ini? Raisa? Ditinggal wafat sama keluarga. Ada? Ya, itu ada. Siapa yang meninggal? Keluarganya apa? Nenek, kakek, sepupu. Berarti usianya masih muda ya? Masih. Oh, Kalau salah 20 atau belasan tahun. sekitar 19 atau 20 tahun ya. Usianya mungkin berarti di atas Raisa ya? Sakit? Ya, punya sakit kanker. Masya Allah. Iya. Dalam. Namita kenapa? Nangis ya? Ya nggak apa-apa, nangis. Nggak usah juga sama. Pernah sedih karena kehilangan orang tua. Dan Ustadz tinggal satu lagi, yaitu ibu. Makanya Ustadz itu punya uang sedikit, suka dikasihkan kepada ibu. Ibu sakit itu membuat Ustadz juga sedih, datang ke mama. Atau kalau sehat, Ustadz tuh sangat bergembira, gitu ya. Kalau Ustadz sakit, mama sehat, itu gembira. Lebih bergembira dibandingkan Ustadz sehat tapi mama sakit, ya. Jadi intinya mah kepada pemirsa yang ada di rumah, termasuk juga kepada Ananda semua, termasuk yang nonton nih, ya. Menangis juga tuh lihat, aduh Elvida luar biasa. Pokoknya jangan sia-siakan mama dan papa kalian, ya. Pokoknya mah harus berbaik-baikan, dan termasuk kakak. Kadang kalian suka berantem nggak dengan kakak? Suka. Kadang suka sebel ya ke kakak tuh. Tapi kalau mohon maaf, kakak itu meninggal dunia, sedih nggak? Sedih banget. Atau jangan meninggal dunia dong, itu terlalu ekstrim. Kakak itu dia mondok pesantren di tempat yang jauh. Ustadz punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, yang pertama anak laki-laki sekarang kuliah di Semarang. Yang kedua SMP. Kalau waktu di rumah masih belum kuliah, itu kakak adik itu ya, yang pertama dan kedua itu suka berantem. Pasea kata orang Sunda namanya anaon gitu. Tapi itu sekarang kakaknya itu lagi di Semarang, adiknya itu suka merindukan. Bahkan si kakaknya itu suka gimana nih adik saya namanya Riyad ya, sehat nggak? Itu suka nanya, bahkan rindu. Kemarin aja dia ngomong, duh rindu pengen pulang ke Bandung, pengen ketemu dengan saya, dengan adik dan sebagainya. Nah itu kalau udah berpisah ya. Nah jadi kalian bisa lihat Namita sampai sedih banget gitu ya. Masya Allah. Itu berarti Namita itu dikasih kelembutan hati ya. Oke. Jadi gimana nih? Yang bikin sedih ada lagi nggak kira-kira? Jadi apa yang pernah kamu pernah sedih gitu dalam kehidupan? Nggak ada ya? Nggak ada yang sedih. Hidup mah tergantung mindset. Ya, mindset tuh pandangan hidup, sudut pandang kita. Kalau kita bercerita yang sedih-sedih, bakal membuat air mata kita tuh. Tapi kalau kita berbicara yang lucu-lucu, tadi juga kan saruri gitu nya, gitu. Oke, selanjutnya anak sekalian, aduh jadi Ustaz pengen nangis terus nih ya. Jadi harapan kalian itu dengan ikut public speaking apa? Kira-kira? Membuat lebih percaya diri. Percaya diri. Kayak kalau misalkan ada lomba-lomba, percaya diri. Bisa ikut dan percaya diri ya. Karena Raisa ini termasuk volume suaranya itu waktu tahun kemarin ya, itu agak di bawah ya. Suaranya itu agak kecil gitu. Kadang Ustaz tuh, apa gitu ya. Sekarang itu Raisa ada perubahan. Mungkin karena Raisanya udah naik ke kelas 5. Terus yang keduanya PD-nya itu juga nambah. Jadi Ustaz juga kaget kok Raisa sekarang suaranya tuh lumayan.
Jadi ada volumenya tuh agak nambah gitu ya, alhamdulillah ya. Kalau dulu mah apa ya ngomong apa, sekarang udah ada suara. Alhamdulillah. Apalagi coba kira-kira harapan kalian ikut public speaking. Jidni, yuk. Jadi kalau biar ikut lomba-lomba gitu, nggak malu. Tidak malu ya, tidak gugup lagi ya. Gitu. Raisa, yo. Apa kira-kira? Percaya diri. Oh, itu penting. Jadi intinya percaya diri itu bahkan oleh saya disimpan di tahap pertama, ya. Modal penting ketika pidato, ketika presentasi, ketika kita tampil di depan umum, satu adalah percaya diri. Pede. Ya Ustadz katanya percaya mah jangan kepada diri, harus kepada Allah. Ya maksud Ustadz deh, percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang memberikan kepercayaan diri kita. Ya yakin terhadap kemampuan diri. Ya. Yang kedua itu kalau kita ingin tampil bagus itu selain percaya diri adalah menguasai materi. Kalau pidato berarti harus menguasai isi pidato itu. Kalau dulu mah siapa Fania ya, itu kan pernah dia ikut pidato, itu dia tampil percaya diri karena 7 menit itu dia menghafal teks yang durasinya 7 menit. Itu bisa. Ya, seperti itu. Terus yang ketiganya susunan kata-katanya harus menarik, harus berkesan. Dan yang keempat adalah ini nih. Apanya? Suara mic-nya itu harus bagus. Jadi Ustadz pernah nih pidato di tempat yang masjidnya itu bagus, sound systemnya bagus. Itu tadinya mau ceramahnya 1 jam jadi 1,5 jam loh. Kenapa? Karena enak suaranya. Ada lagi Ustadz mau ceramah selama 1 jam jadi 30 menit karena beberek-bekan suaranya. Halo, assalamualaikum, gitu jadi suaranya nggak enak gitu. Suara kedengaran sama telinganya nggak enak ya. Jadi pastikan itu kalian kalau mau berbicara ini mic-nya terdengar enggak gitu ya. Itu jadi pede, menguasai materi, susunan kalimatnya itu tertata, kualitas sound systemnya juga bisa. Nah, kalian itu semuanya bisa bicara loh. Dari tadi kan bicara. Coba semuanya ngomong A. Yang keras. Ini juga A. B. C. D. A I U E O. A I U E O. Bisa kan? Bisa. Tapi bicara yang baik itu perlu latihan, ya. Asal bicara itu bisa. Tapi berbicara yang baik dan benar dan mengesankan itu perlu latihan. Ustadz, Nabi Muhammad saja nggak pernah latihan. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah yang dibimbing langsung kemampuannya oleh Allah. Kalau kita mah harus usaha, bakatnya sudah ada, harus berusaha berlatih. Nabi Muhammad pernah sekolah nggak? Nggak pernah sekolah Nabi Muhammad mah, tapi jago, pinter, cerdas orangnya itu. Kalau bicara beliau itu suka disebutnya tuh oleh para ulama jawami'ul kalam, singkat, padat, berisi, jelas. Kalau kita kan harus latihan, ya. Barang siapa yang tampil tanpa perencanaan, maka dia harus kemungkinan turun dari penampilan itu dengan kehinaan. Maksudnya gini contohnya tuh, kita mau nyanyi, tampil, tapi tidak latihan dulu, kira-kira akan sukses nggak? Ya bisa hancur loh. Kok jelek? Atau kalian tuh nggak hafal liriknya? Nggak mungkin kan? Itu berarti kan harus latihan. Ya, oke, alhamdulillah tuh 1 jam bersamai para pemirsa di rumah. Kita sudah berbicara ngalor ngidul tapi obat. Tetap ya masuknya ke obat, yaitu obrolan bermanfaat. Kira-kira nih ngobrol kita bermanfaat tidak? Sangat bermanfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita tuh di awal ada pantun dulu, maka kita akhiri dengan pantun. Oke? Cakep kan dong ya, siap. Bonsai punah di babat Pamamat dan Butimi. Cakep. Beli lagi ke Taman Mini. Cakep. Usai sudah obat, obrolan bermanfaat kali ini.
Cakep. Lain kali kita berjumpa lagi. Dadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.